introduce myself. My name is Jessia Vyota Sunandar Saragi Sumbaya. I am grade 6 from Milky Way class. Now I want to do my art homework about how to make a reclame. Okay, let's get started. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu reclame? Kalau nggak tahu, biar aku jelasin nih. Reklame merupakan pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan dengan kata-kata dan gambar yang menarik supaya laku. Secara umum, reklame dan iklan sebenarnya sama loh. Teman-teman tahu kan apa itu iklan? Ya, betul. Iklan adalah pemberitahuan kepada halayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa atau di tempat umum. Hal yang membedakan antara reklame dan iklan adalah media yang digunakan. Teman-teman, tahu nggak apa media yang digunakan reklame? Oh, ada sebagian yang nggak tahu nih. Oke, biar gue jelasin lagi nih. Media yang digunakan untuk reklame antara lain papan reklame, baliho, spanduk, videotron, dan poster. Lalu, media yang digunakan iklan apa? Ya, benar lagi nih. Media yang digunakan iklan adalah media cetak dan media elektronik. Reklame pada umumnya dipasang di tempat-tempat umum seperti jalan raya, taman, pusat pembelanjaan, dan stasiun. Reklame haruslah menarik agar menarik minat orang untuk melihat dan membacanya. Terdapat beberapa syarat reklame yang baik antara lain. Yang pertama, menggunakan kalimat yang singkat, padat, jelas, dan mudah diingat. Yang kedua, gambar reklame sesuai dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, isi reklame haruslah benar adanya atau jujur. Yang keempat, warna yang digunakan mencolok dan kontras. Kalian tahu nggak kenapa harus mencolok dan kontras? Ya betul, karena dapat mudah dibaca. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita belajar mengenai tujuan reklame. Tujuan reklame adalah untuk menginformasikan, meyakinkan, mengingatkan, dan menawarkan suatu barang, jasa, kegiatan, atau pesan tertentu. Reklame mempunyai banyak bentuk atau jenisnya. Ada yang berupa papan reklame di pinggir jalan, ada yang berupa lembaran kertas yang dibagikan, dan ada pula reklame yang berbentuk spanduk loh. Oke, kita lanjut. Reklame berdasarkan tujuannya. Reklame berdasarkan tujuannya terdiri atas reklame komersial dan reklame non-komersial. Yang pertama kita bahas reklame komersial. Reklame komersial memiliki tujuan untuk mempromosikan barang atau jasa dari suatu perusahaan atau badan usaha kepada masyarakat luas. Dengan memasang reklame, barang atau jasa tersebut akan dilihat dan dibaca oleh banyak orang, dan perusahaan ataupun produsen yang menawarkan barang atau jasa tersebut akan diuntungkan. Oke, sekarang reklame non-komersial. Jenis reklame non-komersial memiliki tujuan memberikan penjelasan, pemberitahuan, ajakan, penerangan, ataupun himbauan agar masyarakat luas melakukan isi pesan. Reklame non-komersial biasanya dilakukan oleh instansi pemerintah ataupun lembaga sosial. Oke teman-teman, tadi kita sudah mengenal reklame dan sudah belajar apa itu
reklame, sama seperti mengenal reklame sih. Dan kita sudah mengetahui apa itu reklame berdasarkan tujuannya. Reklame berdasarkan tujuannya terdiri dari 2 reklame, yaitu reklame komersial dan non-komersial. Sekarang kita akan belajar reklame berdasarkan bentuk dan fungsinya. Reklame berdasarkan bentuk dan fungsinya memiliki banyak banget jenisnya. Oke, aku jelasin satu persatu ya. Oke, yang pertama brosur. Brosur merupakan yang berbentuk lembaran kertas. Lalu yang kedua, leaflet. Leaflet adalah lembaran kertas yang berisi informasi suatu kegiatan atau menawarkan produk atau jasa. Yang ketiga, poster. Poster umumnya berbentuk selembar kertas berukuran besar. Biasanya poster ditempel pada dinding atau tempat yang sudah disediakan di tempat umum. Yang keempat, booklet. Booklet adalah buku kecil yang dikeluarkan perusahaan, organisasi, atau lembaga untuk memberikan informasi atau memperkenalkan produk atau kegiatan. Yang kelima, spanduk. Spanduk digunakan untuk memberikan informasi atau menawarkan suatu produk kepada masyarakat. Spanduk dapat kita jumpai di tepi jalan atau tempat umum. Yang terakhir, keenam, banner. Banner merupakan salah satu media untuk mempromosikan suatu produk, dan banner biasanya diletakkan di depan toko. Banner berbentuk potret atau vertikal yang disanggah menggunakan besi. Desain banner bervariasi dan menarik. Di video ini, saya hanya menjelaskan bagaimana cara membuat poster. Oke, tanpa basa-basi, ayo kita mulai. Oke, langkah-langkah untuk membuat poster adalah: yang pertama, kita harus menentukan topik dan tujuannya. Topik dalam poster merupakan apa yang ingin disampaikan atau ditawarkan pembuat poster kepada pembaca poster. Topik poster dibuat menyesuaikan tujuan poster itu dibuat. Yang kedua, komposisi poster. Komposisi poster yang dimaksud adalah bagaimana menggunakan bidang yang ada. Bidang tersebut akan berisi kata-kata, gambar, dan warna. Kata-kata dalam poster harus singkat, padat, jelas, dan tepat sasaran. Ukuran huruf harus terbaca. Begitu pula penempatan gambar dan penggunaan warna yang kontras. Yang keempat, metode pembuatan poster yang mudah. Pembuatan poster dapat dilakukan secara konvensional ataupun modern. Secara konvensional, poster dibuat dengan cara dilukis. Sementara secara modern, poster dibuat dengan cara digital menggunakan komputer. Saat ini sih orang lebih banyak membuat poster secara digital. Sorry guys. Karena pembuatan poster digital lebih mudah dan cepat. Dan yang terakhir, keempat, pemilihan ukuran poster. Poster yang berisi banyak informasi biasanya menggunakan kertas berukuran B2 atau 50 x 70,7 cm. Sementara itu, poster yang berisi kalimat pendek dan lebih sedikit informasi biasanya menggunakan kertas berukuran A3 atau 29,7 x 42 cm. Oke teman-teman, sekarang sudah ngerti kan? Di video ini saya juga akan memberi poster yang sudah saya buat. Oke, tunggu ya. Di sini saya membuat 2 poster. Topik dan tujuannya sama kok.
Oke, saya tunjukin. Nih poster yang pertama. Awas virus corona. Di sini saya menjelaskan bagaimana supaya kita tidak kena virus corona, terhindar dari virus corona. Lalu yang kedua, ini. Di sini saya juga menjelaskan bagaimana agar kita terhindar dari virus corona. Oke teman-teman, itu aja dari saya tentang bagaimana membuat reklame. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye-bye.